Tapi pun, salam pemudaraan, sekali podcast KPPN Kota Bumi. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan episode pertama, yaitu masih terkait tentang UMI, pembiayaan UMI, Ultra Mikro. Nah, narasumber kita kali ini kita bersama dengan Mas Julian. Mas Julian ini apa ya Mas kerjanya Mas? Perkenalkan, nama saya Jonathan Jeremia. Saya itu sekarang jadi pelaksana seksi bank yang menangani langsung terkait UMI di KPPN. Nah, Mas, ini tuh di episode pertama ada sempat pertanyaan yang kita nggak sempet nih diulik. Yaitu apa perbedaan KUR sama UMI? Sebenarnya gini ya, UMI dan KUR itu sebenarnya kakak adik sih, kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaannya, dia itu sama-sama program pemerintah berbentuk bantuan seperti pinjaman bagi masyarakat dengan kriteria tertentu. Nah, perbedaannya adalah sasarannya, itu intinya. Kalau yang KUR, sasarannya itu adalah usaha-usaha yang sudah berkategori kecil menengah ke atas gitu. Karena dia itu pasti kan harus merupakan usaha yang bankable. Bankable itu artinya dia itu diakui bank untuk bisa mendapatkan pinjaman. Nah, sementara UMI adalah usaha-usaha yang tidak bankable atau yang tidak bisa mendapatkan KUR. Nah, solusinya adalah memperoleh UMI, kurang lebih seperti itu. Pak Lutfi bilang katanya salah satu tugas KPPN adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi UMI itu gimana sih Mas? Nah, jadi kita sebagai WPN itu punya kewajiban nih untuk melakukan monitoring dan evaluasi UMI. Monitoring evaluasinya itu terbagi untuk KPPN ya. Jadi itu sesuai dengan per 6 tahun 2022 itu ada dua. Yang pertama monitoring kedapatan data, kedua monitoring nilai keekonomian debitur. Kita bicara satu ya. Nilai yang pertama monitoring kedapatan data. Monitoring kedapatan data itu dilakukan per triwulan, artinya ada 4 kali dalam setahun. Monitoring kedapatan data itu dilakukan dengan cara kita meminta dokumen penyaluran kepada penyalurnya ini, entah itu PNM, Pegadaian atau koperasi seperti itu. Nah, berdasarkan dokumen itu nanti kita sesuaikan dengan data yang disediakan oleh SIKP UMI. Apakah itu sudah sesuai atau tidak? Misalnya kayak namanya sesuai enggak, NIK-nya sesuai enggak, atau sama plafonnya, bukan plafon, apa namanya? Jumlah pinjamannya sama enggak, tenornya sama enggak, seperti itu. Nah, kalau untuk yang monitoring satunya, monitoring nilai keekonomian debitur, nah ini dilakukan itu per semester. Itu berarti ada 2 kali dalam setahun, dilakukan dengan cara mewawancarai para debitur UMI. Nah, tujuannya ini si survei ini tuh adalah untuk mengetahui nih bagaimana dampak UMI bagi si debiturnya. Jadi misalnya seperti ini, ada seorang debitur misalnya di Kabupaten A gitu, dia punya usaha B, terus dia dapatkan pembiayaan UMI dari misalnya katakan dari PNM misalnya. Nah, terus kita datengin, kita wawancarai. Misalnya kita wawancarai semester 2 tahun ini. Kita wawancarai dulu tuh, misalnya kayak bagaimana keadaan rumahnya, perekonomiannya, terus perekonomian usahanya juga, keuntungan dia seperti apa, pengelolaan keuangannya seperti apa, apakah dia sudah menggunakan semacam akuntansi sederhana dalam mengelola usahanya dan sebagainya. Nah, kemudian setahun setelahnya, artinya semester 2 tahun berikutnya, itu kita datangin lagi, kita wawancara ulang dengan pertanyaan yang sama. Nah, mengapa dilakukan 2 kali? Yaitu untuk melihat perbedaan atau dampak yang diterima oleh si debiturnya, debitur yang tadi kita wawancara. Sebelum dan setelah UMI ya. Betul, makanya untuk melakukan survei ini itu salah satu kriteria utamanya yang bisa diwawancarai adalah debitur itu baru memperoleh pembiayaan UMI itu maksimal 3 bulan, artinya usia pinjamannya baru 3 bulan maksimal, seperti itu. Nah, berarti kan ini Mas Jo udah kemana-mana nih monefnya?
bisa disebutin nggak sih udah kemana aja monefnya dan hasil monefnya ini kayak gimana? Jadi gini, punya sombong nih ya. Sombong. Jadi saya tuh udah pergi ke kurang lebih baru 3 sih, 3 kabupaten. Jadi Mana aja tuh? Waikanan, terus ada di Tulang Bawang Barat sama di Tulang Bawang. Lampung Utara nggak? Lampung Utara kebetulan tidak. Kenapa? Karena saya pengennya jauh-jauh gitu. Mencari hal-hal baru. Betul, supaya lebih apa ya, refreshing gitu. Masa di Kota Bumi mulu kan gitu kan. Terus juga bisa melihat bagaimana sih keadaan di sekitar di wilayah kerja Kabupaten Kota Bumi seperti itulah. Nah, itu ada 3 dan itu dilakukan ya tahun lalu ada, terus awal tahun kemarin ada, pertengahan tahun kemarin juga ada. Seperti itu. Ada selama melakukan monef itu ada nggak sih pengalaman unik yang membekas gitu tuh? Kan gini ya. Itu kan saya kan baru melakukan wawancara itu kan kepada 5 debitur. 5 debitur itu 5 debitur itu 3 diantaranya di Tulang Bawang Barat, 1 di Tulang Bawang, 1-nya di Waikanan gitu. Nah, yang unik itu adalah ternyata nggak tahu kenapa, mungkin juga rezeki kali ya, yang saya wawancara itu masing-masing punya profesi yang berbeda gitu. Jadi saya bisa melihat banyak perspektif nih dari berbagai kalangan masyarakat seperti itu. Nah, kalau yang di Waikanan, dia itu usahanya itu dia usaha semacam kayak jualan bakso di rumahnya. Nah, terus yang di Tulang Bawang Barat ada 3 kan. Tulang Bawang Barat yang pertama itu dia itu usahanya itu punya usaha kayak ngebuat keranjang untuk itu loh, untuk hasil kebun tuh loh, yang bentuknya kayak yang terbuat dari bambu itu loh. Nah, terus ada yang juga dia usahanya itu di pasar jualan sayur, sama satu lagi itu yang di Tulang Bawang Barat itu dia usaha warung biasa, warung biasa Di rumah gitu ya? Ya, warung biasa. Nah, sementara yang di Tulang Bawang yang hati itu dia itu usahanya itu dia punya kambing dan dia juga mengelola perkebunan, tapi bukan kebun miliknya, tapi kebun milik orang. Jadi dia diupah seperti itulah. Nah, kalau bicara pengalaman unik ya, jadi kan tadi itu kan masing-masing profesi berbeda tuh, bidang usahanya juga berbeda, penghasilan juga berbeda. Ada yang penghasilannya bahkan cukup tinggi menurut saya, terus ada juga yang penghasilannya sangat pas-pasan dan harus bisa apa ya, apalagi karena mereka itu kan, saya kan wawancara itu kan tahun 2021 akhir ya, itu tuh masih banyak terjadi kasus COVID. Kan, masih ada dampak COVID yang sangat terasa lah bagi mereka. Jadi ya, pengalaman uniknya itu karena mereka tuh menceritakan bahwa ya dengan adanya program UMI ini, mereka tuh merasa sangat terbantu gitu. Mereka merasa terbantu dan mereka juga berharap bahwa ya kalau bisa bunganya direndahin, nah gitu-gitulah. Terus juga mereka berharap bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih besar. Terus juga mereka mengatakan bahwa mungkin kalau nggak ada UMI ya usaha mereka bakal tutup gitu, kurang lebih. Itulah ya cerita sedih banyak lah saya terima dari kelima debitur tersebut. Terus juga saya pengalaman uniknya mungkin salah satunya adalah untuk datang ke rumahnya itu, ke rumah mereka itu perjuangan. Kenapa butuh perjuangan? Karena ya medan yang harus ditempuh itu cukup berat sih, karena ya masuk ke dalam kampung-kampung kan, karena kita kan bukan datangin kantor pemerintahan atau kantor yang resmi gitu, karena kita datangin rumah. Google langsung temu gitu. Nah betul, bahkan ada yang rumahnya itu nama jalannya pun tidak ada gitu. Jadi kita harus minta Sherlock nih sama si penyalurnya. Kebetulan setiap kali saya melakukan survei itu selalu dampingi sama penyalur, jadi saya dibantu juga untuk menjumpai si debiturnya, jadi nggak hilang arah, nggak salah jalan gitulah. Iya, kalau gitu ini kayaknya pertanyaannya udah selesai nih Mas nih. Ada pesan buat sekelik pokat nggak nih? Gini sih, kalau sekelik pokat ya,
mungkin ini episode kedua. Ya, saya berharap sih semoga ada episode-episode selanjutnya ya, yang membahas segala hal tentang KPPN dan APBN tentunya, supaya bisa lebih banyak nih info yang diterima oleh masyarakat, supaya masyarakat juga lebih paham bagaimana pengelolaan keuangan negara kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, nanti Mas ya yang jadi ininya, Apa pembawa jadi acaranya. Mungkin bisa jadi, tapi ya Tunggu aja ya. ya diusahakan. Diusahakan. Baiklah kalau gitu episode 2 selesai. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Dadah.